Veda Ega Pratama gagal ke Q2 di Catalunya, tapi solusi Joan Mir bisa jadi titik balik kebangkitan. Veda Ega Pratama akhirnya buka suara usai gagal menembus Q2 pada sesi praktis Moto3 Catalunya 2026. Pembalap muda Indonesia itu harus puas berada di posisi ke-19 setelah mengalami sesi yang sangat sulit di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Meski hasil tersebut mengecewakan banyak penggemar, Veda menegaskan bahwa masalah utamanya bukan karena kehilangan kecepatan, melainkan karena dirinya belum menemukan feeling terbaik dengan motor dan kondisi lintasan Catalunya. Veda mengaku sempat kesulitan mendapatkan ritme konsisten sejak awal sesi praktis. Ia beberapa kali kehilangan momentum saat mencoba mencatatkan lap cepat, terutama ketika situasi lintasan mulai ramai oleh pembalap lain yang juga memburu tiket otomatis menuju Q2. Akibatnya, catatan waktunya tertahan dan ia gagal masuk kelompok 10 besar. Namun yang menarik, Veda sebenarnya tetap menunjukkan tanda-tanda positif di beberapa sektor lintasan. Kecepatannya sempat meningkat menjelang akhir sesi, hanya saja waktu praktis keburu habis sebelum ia benar-benar mendapatkan lap ideal. 2026, ketika ia sukses finish ke-6 setelah start dari posisi ke-17. Itulah sebabnya banyak pihak percaya kegagalan lolos otomatis ke Q2 belum tentu menjadi akhir cerita bagi Veda di Catalunya. Justru tekanan besar seperti ini seringkali membuat mental balap Veda muncul. Namun di tengah situasi sulit tersebut, muncul satu cerita menarik dari pedok MotoGP yang bisa menjadi inspirasi besar untuk Veda. Cerita itu datang dari Joan Mir. Pembalap Honda tersebut sukses mencuri perhatian setelah tampil mengejutkan pada sesi kualifikasi dan berhasil merebut posisi kedua. Hasil itu terasa sangat spesial karena Joan Mir sebelumnya juga mengalami periode sulit akibat masalah performa motor dan krisis kepercayaan diri. Tetapi di Catalunya semuanya berubah. Mir akhirnya menemukan solusi penting yang membuat performanya meningkat drastis. Kabarnya perubahan setting motor dan pendekatan balapan yang lebih tenang menjadi kunci utama kebangkitan Joan Mir. Ia tidak lagi terlalu memaksakan lap sejak awal sesi, tetapi fokus membangun ritme dan memahami karakter ban serta kondisi lintasan. Strategi itu terbukti berhasil dan banyak pengamat mulai melihat kemiripan situasi antara Joan Mir dan Veda Ega Pratama. Keduanya sama-sama sempat kehilangan ritme, keduanya sama-sama berada di bawah tekanan besar, dan keduanya sama-sama membutuhkan solusi tepat bukan sekedar memaksa motor lebih cepat. Karena di balap modern seperti Moto3 dan MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Pembalap juga harus mampu memahami kapan waktu menyerang dan kapan harus membangun ritme. Joan Mir berhasil menemukan jawaban tersebut di Catalunya, dan Veda bisa saja mengikuti jalan yang sama. Apalagi pembalap Indonesia itu sebenarnya memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Dalam beberapa seri sebelumnya, Veda berkali-kali menunjukkan kemampuan bangkit saat menghadapi tekanan. Contohnya di Moto3 Prancis dan Spanyol, ketika ia mampu memperbaiki performa secara drastis pada race utama meski hasil praktis tidak terlalu bagus. Hal inilah yang membuat banyak fans masih optimis, karena posisi 19 di praktis bukan berarti Veda kehilangan peluang sepenuhnya. Moto3 terkenal sangat liar dan penuh kejutan. Pembalap yang start dari belakang tetap bisa bertarung di grup depan jika memiliki race pace bagus dan strategi tepat. Dan Catalunya merupakan salah satu sirkuit yang sering menghadirkan duel slipstream besar hingga lap terakhir. Artinya peluang Veda untuk bangkit masih terbuka sangat lebar. Selain itu, pengalaman Joan Mir juga memperlihatkan bahwa perubahan kecil dalam pendekatan balapan bisa memberikan dampak besar terhadap akhir hasil. Terkadang pembalap tidak membutuhkan motor baru, mereka hanya membutuhkan ketenangan, ritme, dan rasa percaya diri yang kembali muncul. Dan itu yang sekarang sedang dicari Veda. Jika mampu menemukan solusi seperti Joan Mir, bukan tidak mungkin pembalap muda Indonesia tersebut akan kembali mengejutkan pada sesi kualifikasi maupun race utama nanti. Apalagi Veda dikenal cukup kuat saat duel langsung di lintasan. Ia sering tampil lebih agresif dan percaya diri ketika berada di tengah rombongan besar. Situasi seperti itu justru bisa menjadi keuntungan di Catalunya. Kini perhatian penggemar Indonesia tertuju pada langkah berikutnya dari Veda Ega Pratama. Apakah ia mampu bangkit dari keterpurukan praktis dan mengikuti jejak kebangkitan Joan Mir? Atau justru tekanan besar Catalunya akan kembali menjadi penghalang besar bagi rider muda Indonesia tersebut? Satu hal yang pasti, cerita Veda di Catalunya 2026 tampaknya masih jauh dari kata selesai. Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar mulai mengguncang dunia balap internasional.
Bukan hanya penggemar Indonesia yang terus membicarakannya, tetapi akun resmi MotoGP pun ikut memberi sorotan khusus terhadap performa luar biasa pembalap muda Honda Tim Asia tersebut. Sorotan itu muncul setelah Veda kembali tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dengan finish di posisi keempat di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil tersebut semakin mempertegas bahwa performa Veda musim ini bukan sekedar kejutan sesaat. Yang membuat banyak rival mulai waspada bukan hanya soal kecepatannya, tetapi konsistensinya. Di musim debut penuh Moto3 2026, Veda justru tampil sangat stabil menghadapi tekanan kelas dunia. Ia beberapa kali mampu menembus posisi 6 besar dan mulai rutin bertarung di grup depan bersama para pembalap terbaik Moto3. Bahkan, akun resmi MotoGP sampai ikut memberikan perhatian khusus melalui media sosial mereka. MotoGP menilai Veda menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan berhasil menjaga konsistensi di tengah persaingan yang brutal. Hal seperti ini tentu bukan sesuatu yang biasa, sebab tidak banyak rookie Asia yang langsung mampu tampil kompetitif di Moto3 sejak musim pertamanya. Apalagi Moto3 dikenal sebagai kelas paling kacau dan sulit diprediksi dalam dunia Grand Prix. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi langsung terlempar jauh. Namun, Veda justru terlihat semakin nyaman dari seri ke seri. Le Mans menjadi bukti terbaru perkembangan besar tersebut. Dalam balapan penuh drama dan lintasan basah, Veda sempat tercecer hingga keluar 10 besar, tetapi ia tidak panik. Pembalap asal Gunung Kidul itu justru mampu bangkit perlahan dan melakukan comeback luar biasa hingga finish keempat. Yang menarik, Veda mengaku kunci penampilannya di trek basah adalah tetap tenang dan tidak terlalu agresif. Pendekatan itu membuatnya mampu bertahan ketika banyak pembalap lain kehilangan kontrol akibat memaksakan kecepatan. Mentalitas seperti inilah yang mulai membuat banyak orang kagum. Karena biasanya pembalap muda cenderung terlalu emosional saat berada di situasi sulit. Tetapi, Veda justru menunjukkan kedewasaan dalam membaca balapan. Ia tahu kapan harus menyerang, ia tahu kapan harus bersabar, dan yang paling penting, ia tetap fokus meski sempat kehilangan posisi. Performa stabil tersebut membuat posisi Veda di klasmen sementara Moto3 2026 ikut melonjak. Kini, ia mulai menembus papan atas dan bahkan disebut sebagai salah satu kandidat terkuat Rookie of the Year musim ini. Pencapaiannya semakin terasa spesial karena ia menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu berada di papan atas klasemen Moto3 musim ini. Tidak hanya itu, catatan poin Veda di awal musim bahkan mulai dibanding-bandingkan dengan beberapa legenda besar MotoGP. Dalam 5 seri awal Moto3 2026, Veda berhasil mengoleksi sekitar 50 poin. Jumlah tersebut disebut lebih baik dibanding awal karier Marc Marquez maupun Valentino Rossi saat pertama kali tampil di Grand Prix. Tentu, perbandingan itu belum berarti Veda akan langsung menjadi legenda besar. Namun, fakta tersebut menunjukkan betapa impresif start kariernya sejauh ini. Dan itulah yang mulai membuat para rival waspada. Sebab, Veda tidak lagi dianggap sekedar rookie biasa. Ia mulai dipandang sebagai ancaman nyata. Beberapa pembalap yang sebelumnya lebih diunggulkan, kini mulai kesulitan mengabaikan keberadaan rider Indonesia tersebut. Kecepatan Veda di trek teknis, keberaniannya saat duel dan kemampuannya bertahan dalam tekanan membuat namanya semakin dihormati di pedok. Bahkan pengamat Moto3 mulai melihat Veda sebagai proyek jangka panjang yang sangat menarik. Kariernya sendiri memang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum naik ke Moto3, Veda sukses menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan tampil impresif di Red Bull Rookies Cup. Kini, saat masuk level dunia, adaptasinya ternyata jauh lebih cepat dibanding banyak prediksi. Bersama Honda Tim Asia, Veda perlahan membangun reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia. Dan yang paling berbahaya, performanya terlihat terus meningkat. Ia belum mencapai titik terbaiknya, tetapi sudah mampu membuat banyak orang mulai berbicara tentang masa depan besar. Tentu perjalanan Veda masih sangat panjang. Moto3 musim ini baru berjalan beberapa seri dan tantangan ke depan akan semakin berat. Rival-rivalnya juga pasti mulai mempelajari gaya balapnya lebih detail. Namun, satu hal kini terasa semakin jelas. Dunia MotoGP mulai benar-benar memperhatikan Veda Ega Pratama. Dan ketika akun resmi MotoGP sampai ikut menyorot konsistensinya, itu menjadi tanda bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak lagi dipandang sebelah mata. Kini pertanyaan besar mulai muncul di pedok Moto3. Bisakah Veda Ega Pratama mempertahankan konsistensi luar biasanya hingga akhir musim dan benar-benar mencetak sejarah besar untuk Indonesia di dunia Grand Prix?
Di balik deru mesin yang memecah kesunyian di kawasan departemen Sarthe, Prancis, tersimpan sebuah harapan besar dari sebuah bangsa di Asia Tenggara. Sirkuit Bugatti Le Mans yang legendaris kini menjadi saksi bisu kemunculan seorang fenomena baru dari Indonesia. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang masih berusia belia, kini bukan lagi sekedar nama pelengkap dalam daftar pembalap Moto3. Ia telah menjelma menjadi sosok giant killer yang siap mengacak-ngacak dominasi pembalap Eropa di tanah mereka sendiri. Memasuki seri kelima dalam kalender balap dunia musim 2026, atmosfer di Le Mans terasa berbeda bagi tim dan penggemar Veda. Jika pada seri-seri awal ia masih dianggap sebagai pendatang baru yang sedang belajar, kini pandangan dunia telah berubah. Keberhasilan luar biasa di sirkuit-sirkuit sebelumnya telah menempatkan Veda di posisi ke-6 klasemen sementara, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui ekspektasi para pengamat balap internasional paling optimis sekalipun.